Gila itu bukan yang teriak di jalan, bukan juga yang bicara sendiri sambil tertawa. Yang paling berbahaya adalah orang yang terlihat normal, bekerja seperti biasa, tersenyum seperti orang lain, tapi pikirannya perlahan runtuh. Dan kalau kamu merasa video ini seperti sedang membicarakanmu, tenang, itu bukan kebetulan. Dengarkan sampai akhir karena biasanya orang baru sadar saat semuanya sudah hampir terlambat. Awalnya sederhana, hanya terlalu banyak berpikir, mengulang kejadian yang sudah lewat, membayangkan percakapan yang tidak pernah terjadi. Lalu pikiran itu mulai berbicara balik. Kamu tidak lagi sekadar berpikirnya tapi berdebat di dalam kepala, menyalahkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri, bahkan menghukum diri sendiri tanpa sadar. Dan tanpa kamu sadari, pikiranmu menjadi tempat paling berisik yang pernah kamu miliki. Lalu emosimu ikut berubah. Kadang kamu tertawa tanpa benar-benar bahagia. Kadang kamu diam tanpa tahu apa yang kamu rasakan. Hal kecil bisa terasa sangat menyakitkan, tapi hal besar terasa tidak ada artinya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena emosimu sudah kelelahan. Saat perasaan tidak lagi bisa dipercaya, pikiran mulai mengambil alih. Dan tidak selalu dengan cara yang sehat. Pelan-pelan kamu mulai sulit membedakan kenyataan dan asumsi. Seseorang tidak membalas pesan, kamu merasa dibenci. Seseorang diam, kamu menganggap itu ancaman. Padahal belum tentu apa-apa. Tapi pikiranmu sudah terlanjur membuat cerita dan tanpa sadar kamu hidup di dalam cerita itu. Kamu menyebutnya intuisi, padahal itu ketakutan yang kamu yakini sebagai kebenaran. Di titik ini kamu mulai menarik diri. Keramaian terasa melelahkan. Percakapan terasa kosong. Kamu menjauh dari keluarga, dari teman, dari orang yang peduli. Tapi anehnya, di saat yang sama kamu merasa tidak ada satupun yang mengerti dirimu. Kamu ingin dipahami, tapi kamu menutup semua pintu. Dan semakin lama kamu sendirian, semakin kamu yakin bahwa dunia memang tidak untukmu. Tidurmu pun berubah. Kamu begadang tanpa alasan, terbangun jam 2 atau 3 pagi, dengan pikiran yang tidak mau diam. Malam terasa panjang, siang terasa cepat. Waktu seperti kehilangan bentuknya. Dan saat waktu tidak lagi terasa normal, biasanya pikiran juga sedang tidak baik. Baik saja, lalu datang fase yang paling sunyi. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Untuk apa hidup? Untuk apa bertahan? Apa semua ini ada gunanya? Mencari makna hidup itu wajar. Tapi ketika pertanyaan itu berubah menjadi kehilangan alasan untuk hidup, itu bukan lagi filsafat. Itu tanda bahwa pikiranmu sedang meminta pertolongan. Di saat yang sama, dunia mulai terasa memusuhimu. Apapun yang terjadi terasa tidak adil. Kesalahan kecil terasa seperti serangan. Kamu merasa jadi korban terus-menerus. Bukan karena dunia benar-benar jahat, tapi karena pikiranmu sudah terlalu lelah untuk melihat dengan jernih. Saat logika kalah oleh perasaan, kewarasan mulai goyah. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. Bukan saat orang lain melihatmu aneh, tapi saat kamu merasa semua ini normal. Saat kamu berkata, aku baik-baik saja. Padahal setiap malam kamu bertarung sendirian di kepala. Karena saat itu kamu tidak akan mencari bantuan. Kamu juga akan bertahan sendiri sampai pikiranmu benar-benar runtuh. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk menyadarkan, menjadi gila bukan aib. Semua orang bisa retak. Yang berbahaya adalah pura-pura kuat sampai lupa cara minta tolong. Kalau kamu masih bisa merasa, masih bisa menangis, masih bisa bertanya, itu tandanya kamu belum kalah. Jaga kewarasanmu. Karena di dunia yang semakin gila, orang yang masih sadar adalah yang paling berharga.